Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fadilah-fadilah atau keistimewaan amalan-amalan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman al-Farisi qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqala ayyuhan nasu qad adhallakum syahrun azim. Diceritakan dari sahabat Salman Al-Farisi bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ujung bulan Sya'ban beliau berpidato kepada kami. Beliau bersabda, ayyuhan nasu qad adhallakum syahrun azim. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, yaitu bulan di mana di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'an, adalah bulan di mana Allah mewajibkan puasa di dalamnya dan menjadikan solat malam menjadi sunnat. Man taqarraba bi khoslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fima siwah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan satu kebaikan, maka dia diberi pahala bagaikan dia melaksanakan ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Barang siapa menunaikan ibadah fardu, melakukan solat fardu, maka dia bagaikan telah menunaikan 70 kali ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Ramadan juga disebut bulan sabar, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasati, dan juga disebut bulan sosial, bulan berbagi. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fihi. Ramadan juga disebut bulan di mana rezeki daripada orang mukmin ditambah oleh Allah di dalamnya. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi. Barang siapa di dalam bulan Ramadan memberi makanan buka kepada orang yang sedang berpuasa, maka makanan tersebut dapat mengampuni dosa-dosanya. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan makanan tersebut dapat membebaskan dirinya dari api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'un, dan dia juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang berpuasa, tanpa sedikit pun orang yang berpuasa tersebut pahalanya berkurang. Kemudian ada riwayat lain dari Imam Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau an takuna sanatu kulluha ramadan. Kata Imam Abdullah bin Abbas, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya umatku mengetahui tentang keistimewaan apa yang terdapat di dalam bulan Ramadan, niscaya umatku berharap 1 tahun penuh menjadi Ramadan semua. Li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun
wad da'awati mustajabatun wal dzunuba maghfuratun wal jannata mustaqatun lahum. Karena kebaikan di dalam bulan Ramadan itu sangat banyak berkumpul, bertumpuk-tumpuk di dalam bulan Ramadan, dan ibadah di dalam bulan Ramadan makbulatun, diterima, sedangkan doa-doa yang dipanjatkan semuanya mustajabah, diijabah, dikabulkan oleh Allah. Wadzunuba maghfuratun, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Wal jannata mustaqatun lahum, sedangkan surga merindukan kepada umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Qur'ani. Surga merindukan kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Nomor 2, wahafidhil lisani. Surga merindukan kepada orang yang menjaga lidah. Wa mut'imil ji'ani, dan surga merindukan kepada orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang sedang lapar. Was-shaimina fi syahri Ramadan, surga merindukan pada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Pun di dalam riwayat terkait dengan hadis tersebut, di mana surga merindukan kepada orang yang membaca Al-Quran, menjaga lidah, memberi makan orang yang sedang lapar, merindukan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Terkait dengan bacaan Al-Quran tersebut, ada makalah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, man qara'al Qur'ana qa'iman fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. Barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri di dalam sholat, maka dia mendapatkan dari setiap satu huruf 100 kebaikan. Wa in kana qa'idan khamsuna, jika dia melakukan dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan duduk, maka setiap huruf dia akan mendapatkan 50 kebaikan. Wa in kana fi ghairi sholatin ala taharatin khamsun wa ishruna, jika dia membaca Al-Quran di selain sholat dalam keadaan bersuci, maka setiap hurufnya dia dapatkan 25 kebaikan. Wa in kana ala ghairi taharatin asyru hasanatin, apabila dia membaca Al-Quran di selain sholat tidak dalam keadaan bersuci, dia mendapatkan dari tiap-tiap huruf 10 kebaikan. Ini diterangkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Kemudian juga ada di kalam sahabat yang lain, ja'a fi atharin akhar, man qara'al Qur'ana wa huwa ya'lamu lima rufi'a wa lima nusiba kana lahu bi kulli harfin 700 hasanatin. Hadza liman qara'a fi ghairi sholati. Di dalam kalam sahabat yang lain diterangkan, barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan dia mengerti kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca nasab, semacam membaca kalimat alhamdu. Kenapa alhamdu itu dibaca rofa? Oh, alasannya karena menjadi mubtada. Dengan membaca dalam keadaan posisi mengerti bahwa kalimat ini dibaca rofa, kalimat ini dibaca nasab, mengerti demikian, ini pahalanya tiap-tiap huruf dia akan dibalas dengan 700 kebaikan. Hadza liman qara'a fi ghairi sholati. Wa idza shalla qa'iman falahu mi'atu hasanatin kama taqaddama fil maratib. Jika dia membaca dalam posisi berdiri,
maka dia mendapatkan dari satu huruf mendapatkan 100 kebaikan. Fayudrabu as-sab'u mi'ati fil mi'ati fayakunu hasiluhuma 70 alfan. Kemudian jika dibaca dalam keadaan posisi berdiri dalam keadaan sholat, maka tiap huruf dia dibalas dengan 100 kebaikan. Kemudian dilipatkan 700, dilipatkan menjadi 100, maka hasilnya 70.000 kebaikan. Jadi apabila dibaca dalam keadaan mengerti status kalimat, kenapa dirofakkan, kenapa dinasobkan, kenapa dijerkan dan seterusnya, maka tiap-tiap huruf dia akan dibalas 700 kebaikan jika dilakukan di dalam jika dilakukan dalam posisi berdiri dalam keadaan sholat, maka 700 kebaikan tersebut dilipatkan, dikalikan menjadi 100 sehingga totalnya satu huruf dibalas dengan 70.000 kebaikan. Itu apabila dibaca di selain bulan Ramadan. Kemudian terkait hadis Nabi yang mengatakan bahwa surga merindukan hafidhil lisan, merindukan pada orang yang menjaga lidah, ada sebuah riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmadu wa ibnu Abid Dunya an Malik ibn Dinarin marra Isa alaihi salamu wal hawariyuna radhiyallahu ta'ala anhum ala jifati kalbin faqalu ma antana hadha. Suatu ketika Nabiullah Isa bin Maryam melintas bersama-sama sahabatnya yang disebut sahabat Hawariyun, melintasi sebuah bangkai anjing. Kemudian sahabat Hawariyun tersebut mengatakan, ma antana hadza, duhai betapa basinnya bangkai ini. Ma antana hadza, begitu basinnya bangkai ini. Tapi Nabiullah Isa bin Maryam berkata lain, ma asyadda bayadu asnani. Wow, betapa putihnya gigi anjing ini. Kalau sahabatnya yang bernama sahabat Hawariyun mengatakan betapa basinnya bangkai anjing ini, tapi Nabiullah Isa bin Maryam mengatakan betapa putihnya gigi anjing ini. Ya'izuhum wa yanhahum anil ghibati. Nabiullah Isa bin Maryam memberikan mau'idhah, memberikan pitutur, nasihat kepada kaum Hawariyin dan melarangnya menggunjing makhluk Allah. Sekalipun bukan manusia, anjing pun dia tidak mau menggunjing. Ini merupakan pelajaran besar dari Nabiullah Isa bin Maryam bahwa kita jangan menggunjing sekalipun itu bukan manusia. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ibnil Mubarak qala balaghani anna Isa bin Maryam marra biqaumin fashatamuhu faqala khairan wa marra bi akharina fashatamuhu wa zadu fazadahum khairan. Diceritakan dari Abdullah bin Mubarak, beliau berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa Nabiullah Isa bin Maryam suatu ketika melintas melewati sebuah kaum, kemudian kaum tersebut mencaci maki Nabiullah Isa. Mereka mencemooh Nabiullah Isa bin Maryam. Apa reaksi Nabiullah Isa? Dia membalasnya dengan perkataan yang sangat indah, perkataan yang sangat bagus, perkataan yang sangat baik kepada mereka. Kemudian wa marra bi akharina fasatamuhu wazadu fazadahum khairan. Kemudian Nabiullah Isa bin Maryam melintas bertemu dengan sebuah kaum, mereka itu mencaci maki, mengolok-olok
mencemooh Nabiullah Isa bin Maryam dengan lebih parah daripada kaum yang pertama. Tapi fazadahum khairan, Nabiullah Isa bin Maryam justru menambah kebaikan kepada mereka. Semakin mereka menambah caciannya kepada Nabiullah Isa membalas, menambah kebaikannya. Faqala rajulun minal hawariyin, kemudian ada seorang laki-laki dari kaum Hawariyin berkata kepada Nabiullah Isa, kullama zaduka syarran zidtahum khairan ka'annaka tughrihim binafsik. Laki-laki tersebut berkata kepada Nabiullah Isa, semakin mereka itu menambah keburukan kepadamu wahai Nabi Isa, zidtahum khairan, justru engkau malah menambah kebaikan kepada mereka. Ka'annaka tughrihim binafsik, seakan-akan engkau menganjurkan mereka. Faqala Isa alaihi salam, kullu insanin yu'ti ma indahu, setiap manusia akan memberikan sesuatu yang dimiliki. Karena yang dimiliki oleh kaum itu adalah keburukan, maka yang muncul, yang disampaikan, yang diberikan kepadaku adalah keburukan, yakni mengumpat-ngumpat, mencaci maki. Sedangkan aku tidak memiliki kecuali kebaikan, maka kebaikan itulah yang aku sampaikan kepada mereka. Wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Malik bin Anasin, marra bi Isa bin Maryam khinzirun faqala murra bi salamin faqila lahu ya ruhallah li hadzal khinzir taqulu qala akrahu an u'awwida lisani asyarra. Diceritakan dari sahabat Malik bin Anas bahwa suatu ketika ada seekor babi melintas di hadapan Nabiullah Isa bin Maryam. Kemudian apa yang dikatakan Nabiullah Isa kepada babi tersebut? Beliau mengatakan murra bisalamin, lewatlah kamu dalam keadaan selamat. Kemudian dikatakan kepada Nabiullah Isa, ya ruhallah lihadzal khinziri taqul, wahai Nabiullah Isa, apakah kepada babi ini kamu mengatakan? Nabiullah Isa bin Maryam mengatakan, akrahu an u'awwida lisani asyarra, saya tidak suka membiasakan lidahku ini dengan berkata buruk. Ini merupakan pelajaran besar bagi kita bahwa terhadap makhluk Allah selain manusia pun kita tidak boleh menggunjing, kita tidak boleh mengolok-olok, kita tidak boleh berbuat jahat kepada makhluk Allah sekalipun bukan manusia. Ini pelajaran besar dari Nabiullah Isa, bahwa Nabiullah Isa kepada anjing pun dia santun, dia tidak mau menggunjing, bahkan anjing yang sudah menjadi bangkai. Masih terkait dengan masalah lidah, ada sebuah cerita bahwa suatu ketika Luqman Hakim pernah diperintahkan oleh majikannya untuk menyembelih kambing. Kemudian si majikan meminta agar diambilkan daging yang paling bagus. Maka diserahkanlah seekor kambing kepada Luqman Hakim, kemudian disembelih oleh Luqman Hakim. Setelah selesai disembelih, dipotong-potong-potong, kemudian diambillah daging yang paling bagus. Apa daging yang paling bagus? Diambillah itu lidah kambing, kemudian diambillah hati kambing tersebut. Diserahkan kepada majikan, inilah tuan, daging yang kamu pesan, daging yang paling bagus. Kemudian dilihat oleh majikannya, apa ini Luqman? Dikatakan itu adalah lidah dan hati kambing. Wah, ini yang disebut daging yang paling bagus. Kemudian si majikan perintah lagi kepada Luqman Hakim agar menyembelih satu ekor kambing lagi, dan sekarang si majikan meminta agar diambilkan daging yang paling buruk, yang paling busuk, yang paling menjijikkan.
Kemudian diserahkan seekor kambing kepada Luqman Hakim dan disembelihlah itu kambing. Setelah disembelih dipotong-potong dagingnya dan diambillah daging yang paling buruk. Apa yang diambil oleh Luqman Hakim? Lidah diambil, kemudian hati kambing diambil, diserahkan kepada majikannya. Ini tuan daging yang engkau pesan, daging yang paling buruk, paling busuk, paling menjijikkan. Wahai Luqman, tadi aku perintahkan engkau mengambil daging yang paling bagus, engkau serahkan lidah kambing dan hati kambing. Sekarang aku perintahkan kamu mengambil daging yang paling busuk, paling menjijikkan, kamu serahkan lidah dan hati kambing. Apa kata Luqman Hakim? Luqman Hakim mengatakan, wahai Tuan, bagus dan buruknya manusia tergantung lidah dan hatinya. Jika lidahnya bagus, hatinya bagus, maka makom seseorang menjadi naik, menjadi bagus. Akan tetapi bila lidahnya dan hatinya itu busuk, maka orang tersebut akan jatuh, martabatnya akan hancur, maka dia menjadi orang yang terhina. Jadi baik dan buruknya manusia tergantung lidah dan tergantung hatinya. Maka dikatakan oleh Nabi, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Jika daging itu adalah baik, maka baik pula sekujur tubuh. Jika daging tersebut buruk, maka buruklah sekujur tubuh. Ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa segumpal daging yang terdapat di dalam jasad itu adalah hati. Hati bagus, maka sekujur tubuh akan menjadi baik. Semua organ-organ tubuh menjadi baik. Telinga menjadi baik, mata, hidung, bibir dan selanjutnya menjadi baik. Demikian pula apabila segumpal daging yaitu hati itu menjadi busuk, menjadi rusak, rusak pula semua organ-organ tubuh. Ya, tergantung bagaimana hatinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.